Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video tutor sebaya mata kuliah Matematika dan Berpikir Logis minggu ke-10 dengan materi solusi SPL dan aplikasinya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anamika, mahasiswa PPK IPB dan teman saya. Hanan Krisa. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi solusi SPL dan aplikasinya minggu ke-10. Materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama, SPL dalam bentuk matriks. Kedua, kekonsistenan SPL. Ketiga, metode eliminasi Gauss. Dan yang keempat, aplikasi SPL. Yang pertama, SPL dalam bentuk matriks. Apa sih SPL? SPL itu singkatan dari sistem persamaan linier. Biasanya memiliki bentuk A1, X1 ditambah A2, X2 ditambah seterusnya AN, XN sama dengan B, di mana A di sini sebagai koefisien dan X sebagai variabel, sedangkan B sebagai konstanta real atau hasil. Nah, dalam bentuk matriks, SPL ini kita notasikan dengan AX sama dengan B. Seperti yang terlihat dalam gambar, A di sini disebut sebagai matriks koefisien sama dengan matriks, di mana di sini adalah nilai dari angka itu sendiri dilambangkan dengan variabel A dimensi 1 hingga A dimensi 1N, dan seterusnya sampai yang paling bawah A dimensi M1, A dimensi M2, dan seterusnya hingga A dimensi Mn. Dan di sini X sebagai variabel-variabel yang dilambangkan dengan X1, X2, dan seterusnya hingga Xn. Dan ada B. B di sini sebagai konstanta real atau hasil, dilambangkan dengan B1, B2, dan seterusnya hingga Bm. Nah, apa sih yang disebut dengan matriks gandeng? Matriks gandeng adalah ketika matriks A gandeng B. Disebut dengan matriks yang diperbesar. Kemudian, apabila B sama dengan 0, disebut SPL homogen, karena hasilnya itu sama, 0 semua. Dan yang kedua, apabila B tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut dikatakan tidak homogen. Kenapa? Karena hasilnya tidak ada yang 0. Next. Di sini mau review sebentar sedikit tentang operasi dasar. Operasi baris dasar atau OBD. Di sini ada 3 syarat. Syarat pertama, E dimensi IJ, di mana kita harus menukarkan posisi persamaan ke I dengan persamaan ke J. Yang kedua, E dimensi IK, di mana kita harus mengalihkan persamaan ke I dengan konstanta K, di mana K di sini tidak sama dengan 0. Dan yang ketiga, dimensi E, IJK, di mana persamaan ke I ditambahkan dengan hasil kali skalar K dengan persamaan ke J. Yang kedua, kekonsistenan dan solusi SPL. SPL memiliki 2 solusi. Solusi yang pertama dikatakan konsisten, dan solusi kedua dikatakan tidak konsisten. Suatu SPL dikatakan konsisten apabila memiliki solusi tunggal dan solusi banyak. Serta SPL dikatakan tidak konsisten apabila tidak memiliki satu penyelesaian sedikit pun. Teorema kekonsistenan SPL. Sistem persamaan linier AX sama dengan B dengan A matriks berordo M kali N konsisten jika dan hanya jika pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B. Di sini ada penjelasan sedikit tentang SPL konsisten. Di mana yang pertama, pangkat A sama dengan L sama dengan N, maka SPL tersebut memiliki solusi tunggal. Yang kedua, pangkat A kurang N, maka SPL tersebut dikatakan memiliki banyak penyelesaian. Dengan catatan N di sini
menyatakan banyaknya perubahan dalam suatu SPL. Hubungan pangkat matriks dan kekonsistenan SPL. Di sini ada 3. SPL konsisten, solusi tunggal, SPL konsisten, solusi banyak, dan yang 3, SPL tidak konsisten. Nah, untuk yang pertama, SPL konsisten ini memiliki rumus pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan N. Yang kedua, SPL konsisten dengan solusi banyak dengan rumus pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B kurang N. Dan yang 3, SPL dikatakan tidak konsisten karena tidak memiliki satupun penyelesaian dengan rumus pangkat A tidak sama dengan pangkat A gandeng B. Nah, di sini ada contoh ilustrasi 1. Contoh ilustrasi 1 ini udah ada ya angka-angkanya. Nah, di sini kita fokus aja. Oh ya, sebelumnya operasi baris dasar itu konsepnya adalah mengenolkan bawah diagonal utama. Mengenolkan nilai-nilai di bawah diagonal utama. Nah, di sini diagonal utamanya ada ini, 1, 2, 2. Nah, ini sudah 0 semua kan? Nah, dari sini tinggal kita lihat saja. Pangkat, untuk mencari pangkat ini kan melihat baris mana yang 0 semua dan tidak 0 semua. Nah, di sini kalau tanpa kita melihat angka 376 atau B, yang kita lihat cuman pangkat A, itu ada 3 pangkat. Nah, kalau kita lihat keseluruhan, juga ada 3 pangkat. Berarti pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B, yang artinya sistem persamaan linear ini konsisten. Nah, kalau kita lihat banyaknya peubah atau N, variabel ini kan bisa kita lihat dari jumlah kolom. Jumlah kolom di sini ada 1, 2, 3. Jumlahnya ada 3. Yang artinya N sama dengan pangkat A dan sama juga dengan pangkat A gandeng B. Jadi, sistem persamaan linear ini konsisten dan memiliki penyelesaian tunggal. Kalau kita cari penyelesaiannya, bisa kita lihat dari sini. Yang namanya tadi kolom, misalnya kita anggap ini kolom 1 X1, kolom 2 X2, kolom 3 X3. Berarti X3, 2X3 sama dengan 6, yang artinya X3 sama dengan 3. Lalu X3 sama dengan 3 kita masukkanlah ke sini. 2X2 tambah 3 sama dengan 7. Berarti 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 dibagi 2, 2. X2-nya sama dengan 2. Sama juga dengan X1. Lalu ada contoh ilustrasi kedua. Di sini bisa kita lihat dalam satu baris ada yang 0 semua. Artinya baris ini tidak punya pangkat. Jadi pangkat A cuman ada 2. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan, pangkat A gandeng B memiliki 3 pangkat. Jadi jumlah pangkat A tidak sama dengan pangkat A gandeng B, yang artinya SPL ini tidak konsisten atau tidak memiliki penyelesaian. Lalu ada contoh ilustrasi ketiga. Di sini bisa kita lihat baris ketiga tidak cuma di matriks A, tapi juga di hasil 0 juga. Jadi kalau kita lihat pangkat A ada 2. Pangkat A gandeng B juga ada 2. Namun peubahnya ada 3, yang artinya pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B lebih sedikit dari jumlah kolom. Nah, kalau yang tadi sudah diberitahukan hubungan pangkat, bisa kita tahu bahwa di sini sistem persamaan linear ini tuh konsisten dan memiliki banyak penyelesaian. Kayak di sini ada contoh penyelesaiannya. Dari di sini kan 2x2 tambah 2x3 sama dengan 2. Itu bisa banyak penyelesaiannya, bisa entah 2 sama min 1 atau 0 sama 1, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini kan matriks 3 kali 3. Saya punya contohnya matriks 3 kali 4. Sebentar. Nah, di sini. Di sini ada sistem persamaan linearnya dulu. X plus 2Y plus Z sama dengan 1. 2X min Y plus Z sama dengan 2.
4x plus 3y plus 3z sama dengan 4, 2x min y plus 3z sama dengan 5. Ini bisa kita lihat adalah matriks 4 kali 3, barisnya 4 dengan variabel atau kolom 3. Berarti M-nya 4, N-nya 3. Nah, dari persamaan ini kita ubah dulu ke matriks seperti ini. Setelah kita ubah seperti matriks seperti ini, kita tentukan dulu mana sih diagonal utamanya. Diagonal utamanya kan ini. Berarti seperti yang tadi saya bilang, prinsipnya mengenolkan di bawah diagonal utama, tapi berurutan dari kolom 1 dulu. Nah, yang di bawah ini, di kolom 1 ada 3 angka. Berarti kita pakai 3 cara di sini nih. Gimana caranya biar angka 2 jadi 0, 4 jadi 0, 2 jadi 0. Nah, di sini angka 1 harus dikali ke berapa biar mereka jadi 0. Berarti kita pakailah EIJK, E21 kali minus 2, E31 kali minus 4, E41 kali minus 2. Nah, sudahlah ini 0. Tadi diagonal utamanya segini. Berarti sisa mana lagi yang belum 0? Baris ke kolom kedua. Nah, kolom kedua kan ini. Berarti kita pakai biar... Oh, sebentar. Sebelumnya, bisa kita lihat ini baris ke... Maaf. Baris kedua sama baris ketiga, ini sama persis kan? Nah, karena sama persis, ini lebih baik yang ini tukar ke bawah. Tukar ke bawah agar bisa mengenolkan yang salah satu dari dua ini. Boleh E34, boleh E24. Pilih salah satu aja. Nah, setelah itu berubah kan jadi seperti ini. Jadi kita bisa fokus mengenolkan. Sebentar. Aduh, salah. Kita bisa fokus mengenolkan yang minus 5 sama minus 1 ini. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa, karena ini tadi sama, ini kan bisa menghilangkan salah satunya jadinya. Jadi, tinggal E42 sama E32. Nih, 3 kan di sini. Ini minus 5, sama dengan minus 5 kan tadi. Nih, minus 5. Berarti tinggal yang ininya jadi plus 5, biar hasil ini 0. Nah, sama juga sama yang ini. Kenapa kita pakai yang 42? Karena jumlahnya sama kan, min 5 min 1, min 5 min 1. Jadi hasilnya 0, 0. Nah, setelah itu sudahlah kita dapatkan penyelesaiannya seperti ini. 1, 2, 1, 1. 0 min 5, 1. 0 min 5 min 1, 0. 0, 0, 2, 3. Dan baris keempat 0 semua. Nah, dari yang sini bisa kita lihat pangkatnya. Pangkat A segini ada 3 kan? Nah, kalau kita lihat secara keseluruhan, pangkat A gandeng B juga ada 3. Yang artinya sistem persamaan linear ini konsisten. Nah, setelah kita lihat berapa jumlah N-nya? Tadi kan sudah di awal sudah saya tulis kan? Jumlah N-nya ada 3. Yang artinya persamaan linear ini konsisten dengan penyelesaian tunggal. Bisa kita cari penyelesaiannya dengan hitung mundur. Nah, ini ada lagi, kalau ini bentuk soalnya keseluruhan. Jadi ditanya bagaimana kalau tidak konsisten, bagaimana bila mempunyai penyelesaian tunggal, dan bagaimana bila memiliki banyak penyelesaian. Di sini ada sistem persamaan linearnya, ada X plus 2Y min 3Z sama dengan minus 2, ada 3X min Y plus 5Z sama dengan 2, ada 4X plus Y plus alpha kuadrat min 2Z sama dengan alpha min 2. Nah, ini kita ubah lagi dalam bentuk matriks seperti biasa, 1, 2, min 3 sama dengan min 2, 3, min 1, 5 sama dengan 2, 4, 1, alpha kuadrat min 2 sama dengan alpha min 2. Jadi seperti ini. Nah, kita ubah dulu ke sini. Nah, ini diagonal utamanya cari dulu, lihat. Diagonal utamanya segini. Maaf, offside. Diagonal utamanya segini. Nah, berarti yang harus dinolkan ada 3 nih. Ada 3, ada 4, ada 1.
Nah, seperti yang tadi saya bilang berurut kan, dari kolom 1 dulu. Kolom 1 nih ada angka 3 sama angka 4 yang harus dienolin. Berarti angka 3 harus dikurangi 3, angka 4 harus dikurangi 4. Berarti pakai EIJK, nah yang J-nya ini baris 1. E21 min 3, E31 min 4. Nah, jadi 0, 0. Yang sampingnya berurut nih, min 1 tadi ini min 3. Min 3 kali 2 sama dengan min 6. Min 6 tambah min 1, min 7. Lalu ini dapat 14 dari 5. Di sini ada min 3 kali min 3, 9. 9 tambah 5, 14. Nah, alfa kuadrat min 2, kalau di sini berurut juga nih alfa kuadrat min 2. Tadi kan dari sini 4 biar jadi 0 kan harus diminusin 4. Nah, ini di sini min 4 kali min 3 itu 12. Alfa kuadrat min 2 plus 12 hasilnya alfa kuadrat plus 10. Oh iya, jangan lupa ya. Penyelesaian di samping sini juga harus tetap dihitung. Jangan sampai yang ininya tetap di persamaan awal nggak diganti-ganti. Jangan cuma fokus ke yang A doang ya. Jadi ini fokus keseluruhan A gandeng B. Nah, kalau yang dari sini udah kita lihat, sisa minus 7 kan, yang belum. Nah, ini bisa kita lihat, kalau angka 2 ini nggak bisa kan, buat angka 2 nggak bisa dikali angka berapa yang bisa jadi min 7. Nah, karena di atas min 7 ada min 7 juga, berarti tinggal min 7 ini di positif. Agar hasil ini jadi 0, berarti E32 min 1. Nah, seperti kayak tadi, hitung biasa, didapatkanlah persamaan seperti ini. 1, 2, min 3, min 2, 0, min 7, 14, 8, 0, 0, alfa 2, alfa kuadrat, min 4, alfa, min 2. Nah, di sini kan yang tadi ditanyakan itu berapa nilai alfa agar yang pertama tidak konsisten. Syarat tidak konsisten adalah pangkat A tidak sama dengan pangkat A gandeng B. Yang artinya kita harus mengnolkan alfa kuadrat min 4. Agar 0, otomatis alfa kuadrat min 4 ini harus sama dengan 0. Karena sudah sama dengan 0, nah tapi kan ini alfa kuadrat sama dengan 4. Berarti hasilnya ada plus 2 dan min 2, ya kan? Plus min 2. Nah, kita lihatlah di bagian sini. Ada alfa min 2. Kan tadi syaratnya tidak boleh, pangkat A tidak boleh sama dengan pangkat A gandeng B. Otomatis alfa min 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti alfanya tidak boleh 2. Berarti agar penyelesaian linear ini tidak konsisten, alfanya harus min 2. Terus untuk penyelesaian tunggal, kalau penyelesaian tunggal kan tadi pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan jumlah kolom. Di sini udah sama semua nih. Nah, berarti kayak yang tadi saya tulis di sini, alfa kuadrat sama dengan 4. Berarti hasilnya tapi kan di sini tidak boleh sama dengan 0. Alfa kuadrat tidak boleh sama dengan 4 berarti. Nah, berarti alfa kuadrat tidak boleh sama dengan alfa tidak boleh sama dengan plus minus 2. Berarti alfanya nggak boleh sama dengan min 2 dan alfanya nggak boleh sama dengan 2. Lalu untuk yang ketiga, untuk persamaan linear dengan banyak penyelesaian, syaratnya adalah pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B, tetapi kurang dari jumlah variabel. Nah, kalau kayak gini, tadi kan saya, untuk yang tadi tidak konsisten, tadi kan saya mengatakan di sini tidak boleh 0. Nah, kalau untuk banyak penyelesaian, di sini harus 0. Alfa min 2 sama dengan 0, maka alfanya harus 2. Seperti itu. Lanjut ke materi sini. Sebelumnya, jadi sistem persamaan linear ini tuh bisa dicari dengan berbagai metode. Metode yang paling umum digunakan tuh ada metode eliminasi Gauss, metode Cramer, sama metode inverse matrix. Cuma di sini kita cuma bakal ngebahas metode eliminasi Gauss.
metode eliminasi Gauss. Nah, kan tadi persamaan linear itu kita ubah menjadi matriks berordo M kali N. Nah, dari matriks A gandeng B ini diubah menjadi matriks C gandeng D. Jadi berubah isi gitu. Berubah kan dengan OBD berubahlah tuh dari yang persamaan awal jadi persamaan yang banyak nol itu tuh. Nah, kalau di sini kita lihat nih sama aja kayak sebelum-sebelumnya, cuman di sini lebih ada visualnya. Ini bisa kelihatan nih, kan ini diagonal utama nih, yang garis bawah sini. Nah, bisa kita lihat nih, oh kalau misalnya nol semua di bawah diagonal utama, berarti dia solusi tunggal, segitiga atas. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, oh berarti dia solusinya banyak, konsisten nih dua-duanya nih. Nah, kalau misalnya begini, nih yang satu panjang, yang satu bentuknya seperti ini, nolnya cuma di sini doang, berarti nggak punya solusi. Nah, kalau ini tinggal ngeliat aja, ngeliat visualnya aja kayak gimana. Sebenarnya sama aja sih kayak sebelum-sebelumnya, cuman sebelumnya kan kita hitung-hitung ya, nggak ngeliat nih, kalau ini ada visualnya. Nah, kalau ini ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapannya kita dari yang tadi X plus Y plus Z, kita ubahlah dalam bentuk matriks. Matriksnya yang diperbesar, berarti yang kita satukan, matriks gandeng. Gak cuma misah A sama dengan B gitu. Ini kita bentuk A gandeng B. Lalu kita lakukan serangkaian OBD yang tadi mengenolkan bilangan-bilangan di bawah diagonal utama. Nah, sampai kebaca nih mana yang seperti gambar 1, mana yang seperti gambar 2, dan mana yang seperti gambar 3. Nah, terus bisa kita cek kalau seperti gambar 1, oh berarti SPL-nya konsisten. Kalau seperti gambar 3, oh nggak konsisten. Nah, untuk mencari jumlah setiap variabel bisa kita cek melalui hitung mundur. Berarti hitung mundur tuh kita cek dari paling bawah, dari baris paling bawah gitu. Nah, ini ada contohnya. Di sini ada SPL-nya seperti ini. X plus 2Y min 3Z sama dengan 4, 2X plus 2Y plus Z sama dengan 11, X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Diubahlah ke bentuk matriks seperti ini, 1, 2, min 3, 4, 2, 2, 1, 11, 1, 2, 3, 10. Nah, seperti yang tadi, sama saja mengenolkan di bawah diagonal utama. Ini diagonal utamanya kan, berarti, nah dari kolom 1 dulu, berarti ini dulu nih yang dinolin. Nah, berarti 2 biar jadi 0, harus dikali minus 2. Nah, terus ini yang bawah 1 biar jadi 0, harus dikali minus 1. Nah, jadilah seperti ini. Yang sampingnya jangan lupa ikuti ya. Ikuti pokoknya sampai semua baris ini ikut semua. Nah, dari hasil seperti ini kan udah kelihatan ya segitiga atas. Nah, dari sini bisa kita lihat, oh ini modelnya sama nih kayak gambar yang tadi, yang nomor 1. Berarti bisa kita lihat, dia ini konsisten nih. Nah, konsisten dengan penyelesaian tunggal. Ya kan? Karena jumlah pangkat A sama dengan pangkat A gandeng B sama dengan jumlah variabel, nih ada 3. Nah, dicarilah dengan substitusi mundur. Substitusi mundur itu dari paling bawah. Nih, 6Z sama dengan 6. Berarti Z-nya sama dengan 1. Nah, masukkanlah ke sini. 7 min 2Y plus 7Z sama dengan 3. Tadi Z-nya 1, berarti min 2Y plus 7 sama dengan 3. Jadi ketemulah 2Y-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 2. Lakukan juga untuk yang baris pertama. Udah ketemu kan tadi Z-nya berapa, Y-nya berapa, substitusi saja langsung ke dalam. Sehingga didapatkan solusinya seperti ini. X, Y, Z sama dengan 3, 2, 1. Tunggal solusinya, oke. Nah, di sini ada contoh kedua, ini masih seperti tadi, SPL-nya ada
segini. X plus 2Y min 3Z sama dengan 4, 2X plus 3Y plus Z sama dengan 13, X plus Y plus 4Z sama dengan 9. Kita ubah ke bentuk matriks seperti berikut. Nah, ini masih sama aja konsepnya kayak tadi. Sebenarnya ini semua sama aja. Mengenolkan di bawah diagonal utama. Ini diagonal utamanya adalah 1, 3, 4. Berarti kita nolkan 21 terlebih dahulu. Berarti ini harus dikali minus 2, ini harus dikali minus 1. Nah, berarti E21 min 2, E31 min 1. Nah, sudah dapat seperti ini, kita garis lagi diagonal utamanya yang harus dinolkan tinggal min 1. Berarti min 1 agar jadi 0 harus ditambah dengan 1. Tapi setelah ditambah dengan 1 nih, karena kebetulan nih kan kalau misalnya kenapa nggak dikali sama baris yang ke-1? Karena baris ke-1 ini kan angkanya 2. Angka 2 berarti harus setengah dong, ribet kan? Nah, kebetulan yang atas nih minus 1, berarti dia tinggal dikali min 1 kan, agar jadi plus. Agar di sini jadi 0. Namun di sini 7, 7 sama nih. Angkanya sama kan? Ini 5, 5. Otomatis setelah kita mengkali ini agar 0, samping-sampingnya juga 0. Nah, dari kayak gini bisa kita lihat, ini seperti gambar nomor berapa? Seperti gambar nomor 2 kan? Nah, kalau kita lihat tadi nomor 2, tadi katanya apa? SPL konsisten, penyelesaiannya banyak. Nah, ini kita hitunglah. Misalnya, karena di sini Z di baris ketiga ini kan biasanya kita langsung kelihatan Z kan, seperti tadi contoh 1 nih. Langsung kelihatan kan Z-nya berapa. Kalau ini kan 0, jadi harus pakai pemisalan dulu. Kita misalkan Z-nya sama dengan T. Nah, sehingga min Y plus 7T sama dengan 5. Y-nya sama dengan 7T min 5. Nah, baris ke-1 juga sama. Kita masukin Y-nya 7T min 5. Dan Z-nya sama dengan T. Jadi 1, berarti ini X sama dengan X plus 2 Y min 3Z sama dengan 4. Berarti kita ubah, ini pindah ruas. Jadi X sama dengan 4 min 2Y plus 3Z. Sehingga didapatkan solusi seperti berikut. Ini banyak solusinya. Karena T ini kan, T ini adalah apa ya, nilai sembarang. Bilangan sembarang, bilangan asli yang sembarang gitu loh. Jadi bisa entah T-nya 0, entah T-nya 1, bisa berapapun gitu. Karena penyelesaiannya memang banyak, tak terhingga. Nah, ini contoh 3. Di sini seperti kayak tadi, seperti biasa. Ubah dulu ke bentuk matriks, lalu cek mana diagonal utama, lalu mengenolkan bilangan di bawah diagonal utama. Nah, di sini kita harus mengenolkan 2 sama 1 terlebih dahulu. Menggunakan EIJK lagi. E21 min 2, E31 min 1. Jangan lupa yang sampingnya juga dihitung. Nah, didapatkanlah seperti ini. Berarti tinggal mengenolkan min 1. Agar min 1 0, berarti harus yang atas ini harus dikali sama min 1. Biar min 1 tambah 1 kan sama dengan 0. Namun ini 7 dengan 7, otomatis ini juga 0. Nah, bisa kita lihat ini bentuknya seperti gambar nomor 3. Atau kalau misalnya nggak mau lihat gambar, bisa kita cek di sini pangkat A itu ada 2. Sedangkan pangkat A gandeng B ada 3. Yang artinya jumlahnya nggak sama kan, berarti nggak punya penyelesaian. Dia nggak konsisten. Nah, sebelumnya kita kesini dulu. Nah, ini nih, yang tadi seperti, nah ini bentuk apa ya? Konsep OBD-nya. Jadi untuk yang ini kan diagonal utamanya segini. Nah, berarti konsepnya ini kita cek dulu yang dari sini. Ini anggap ini nilainya. Nah, berarti ini 3 baris di bawah
3 angka di bawah angka P ini harus dijadikan 0. Lalu kita taruh lagi P-nya di sini. 2 dijadikan 0. Lalu kita taruh P-nya di sini. Inilah yang dijadikan 0. Seperti ini konsep OBD ya. Bisa kita lihat konsepnya seperti ini. Di sini ada contoh. Ada 4 persamaan menggunakan 3 variabel X1, X2, X3. Di sini kita lihat ada 2X1 min X2 plus X3 sama dengan 2, X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 1, 4X1 plus 3X2 plus 3X3 sama dengan 4, 3X1 plus X2 plus 2X3 sama dengan 3. Ini kita ubah lagi dalam bentuk matriks. Tinggal masukkan saja matriks-matriks gandeng yang sudah diperbesar ya. Lalu, nah kalau seperti ini kenapa saya ubah ininya? Karena gimana ya? Karena seperti yang atas ini nih, kan untuk mengenolkan yang bawah sini harus dikalikan dengan yang paling atas kan. Nah, ini paling atasnya nih 2 nih. Sedangkan di sini ada 3. Berarti kalau mau jadi 0 harus dikali 3/2. Ribet kan? Nah, mending ditukar nih karena ini angka 1. Ditukar dulu lah pakai prinsip OBD yang pertama tuh, E21. Nah, setelah ditukar nih udah bisa nih. Tinggal ini dikali min 2, ini dikali min 4, ini dikali min 3. Dapatlah hasil di sini 0, 0, 0. Nah, tinggal mengenolkan yang ini sama ini, ya kan? Nah, pertama kita mengenolkan dulu nih minus 5, minus 5. Kan atas mereka juga udah minus 5. Berarti mereka berdua tinggal dikali sama minus 1 nih. Berarti E32 min 1 sama E42 min 1. 0 lah hasilnya. Namun ternyata karena baris 2 sampai 4 ini sama semua angkanya, jadi karena dikalikan dengan baris kedua yang sudah dikali min 1, hasil baris ketiga dan baris keempat pun 0 semua. Nah, kalau sudah kayak gini bisa kita cek kan, pangkatnya ada 2. Pangkat A gandeng B-nya juga ada 2. Berarti konsisten. Nah, variabelnya ada 3. Berarti jumlah pangkat ada di bawah jumlah kolom kan? Otomatis berarti SPL ini konsisten dengan jumlah penyelesaian yang banyak. Nah, kalau kita mau cari berapa sih penyelesaiannya? Nah, di sini kan kita dapat nih 2 persamaan di sini. Ada X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Lalu ada minus 5X2 min X3 sama dengan 0. Nah, karena di sini kita belum tahu variabelnya, kan nggak ketahuan kan mana yang, maksudnya belum jelas berapa sih bilangannya. Berarti kita harus pakai salah satu variabel dari 3 variabel ini tuh, dia tuh angka bebas atau sembarang. Misalnya di sini saya pakai X2 sebagai K. Nah, kita masukkanlah, kan ini 5X2 sama 5X2 min 5X2 sama dengan X3. Berarti X3 sama dengan minus 5K. Nah, X1 masukkan nih. X1 tadi X3-nya minus 5K. Terus X2-nya K. Berarti X2-nya di sini maaf, di sini 2 ya. Nah, di sini 2X2, X2-nya tadi K, berarti 2K ditambah minus 5K, berarti ada minus 3K. Sorry, di sini ada kesalahan. Di sini ada minus, berarti di sini hasilnya minus. Enggak, benar. Maaf. Pindah ruas. Sorry. Di sini kan 2X2. 2X2, X2-nya K, berarti 2K minus 5K, berarti minus 3K. X1, jumlah X2 plus X3-nya ini diubah jadi minus 3K, diubah ke sini jadi plus. Jadi X1-nya ada 1 plus 3K.
Nah, kalau kita jadikan dalam bentuk matriks, X1, X2, X3, itu yang X1-nya 1 plus 3K, X2-nya K, X3-nya min 5K. Terus, langsung ke pembahasan yang terakhir, ada aplikasi. Di sini ada contoh soal panen kelapa yang efisien. Seorang petani yang sukses mempunyai 3 kebun yang sangat luas, yaitu kebun A, B, dan C, yang masing-masing ditanami pohon kelapa. Dalam sehari untuk memanen 1 hektar kebun A diperlukan 8 orang kuli, 2 orang mandor, dan 1 mobil pengangkut. Untuk memanen 1 hektar kebun B diperlukan 5 orang kuli, 3 orang mandor, dan 2 mobil pengangkut. Sedangkan untuk memanen 1 hektar kebun C diperlukan 10 orang kuli dan 3 mobil pengangkut. Jika petani tersebut memiliki 74 orang kuli, 18 orang mandor, dan 22 mobil pengangkut, tentukan luas masing-masing kebun dalam hektar yang harus dipanen dalam sehari agar aset yang dimiliki petani tersebut termanfaatkan seluruhnya. Nah, konsep dari menyelesaikan permasalahan aplikasi ini adalah kita cari dulu masalahnya nih apa nih masalahnya. Kita bacakan tadi nih masalahnya kayak gimana. Nah, setelah kita tahu masalahnya apa, kita ubahlah nih kata-kata ini, kita ubah menjadi model matematika. Pakai X, Y, Z. Kayak gitu. Nah, lalu setelah itu kita bisa menentukan penyelesaiannya. Nah, di sini dimisalkan dulu luas panen, kan yang ditanya luas kan? Nih, yang ditanya tentukan luas masing-masing kebun dalam hektar yang harus dipanen. Berarti kita misalkannya tuh luas juga, X-nya luas panen pada kebun A, Y-nya luas panen pada kebun B, dan Z-nya luas panen pada kebun C. Nah, di sini pakai tabel aja biar lebih mudah. Tadi kan data-datanya udah ada kan, nih 8 orang kuli, 2 orang mandor, 1 mobil pengangkut, itu masukin aja ke sini. Sama ini, kalau ini jumlah yang ada. Tadi di ending dikasih lihat kan nih, jika petani tersebut memiliki 74 orang kuli, 18 orang mandor, dan 20 buah mobil. Itu berarti jumlah yang adanya. Nah, dari seperti ini bisa kita tentukan, bisa kita peroleh model SPL-nya sebagai berikut. Nah, untuk mencari solusinya, kalau ini bisa langsung pakai metode eliminasi. Bisa ini dikali 4, iya bisa dikali 4 lalu diminusin, atau bisa yang ini, pokoknya bisa semuanya ini, tinggal pakai eliminasi aja. Nah, nanti diperoleh hasilnya X sama dengan 3, Y sama dengan 4, Z sama dengan 3. Nah, kan tadi dimisalkan nih, luas panen pada kebun A itu X. Berarti luas panen pada kebun A ada 3 hektar. Lalu luas panen pada kebun B ada 4 hektar. Dan luas panen pada kebun C ada 3 hektar. Nah, di sini ada aplikasi 2, pengangkutan barang. Sebuah perusahaan distributor barang akan mendistribusikan barang dari 2 gedung. Dari 2 gudang. Gudang pertama terletak di kota A yang memuat 40 satuan barang, sedangkan gudang yang kedua terletak di kota B yang memuat 30 satuan barang. Barang-barang tersebut akan didistribusikan ke kota C dan D yang masing-masing membutuhkan 20 dan 50 satuan barang. Ongkos pengangkutan dari kota A ke kota C sebesar Rp2.000. Dari kota A ke kota D sebesar Rp1.000. Dari kota B ke kota C sebesar Rp3.000 dan dari kota B ke kota D sebesar Rp1.000. Nah, ini yang dicatat nih, berarti nih yang dipakai nih ongkos-ongkosnya ada 4 nih. Nah, di sini udah ketahuan nih biaya minimumnya. Biaya minimum dari pengangkutan barang-barang tersebut tuh berapa? Ada 90.000. Berarti nggak boleh lebih dari 1.000 nih. Ini biaya minimumnya 90.000. Nah, terus ditentukan berapa banyaknya barang yang diangkut dari kedua gudang. Kan gudangnya ada 2. Ke kota C dan D agar biaya pengangkutan minimum terpenuhi. Agar nggak lebih dari 90.000. Nggak melewati biaya minimum. Nah, di sini kan tadi ongkosnya ada 4 nih, berarti ada 4 variabel. Diubah nih X1, X2, X3, X4. Tapi yang di sini bukan harga yang ditulis X1 karena kan yang ditanya banyaknya barang. Berarti yang kita misalkan adalah banyaknya barang. Nah, ini ada ilustrasinya.
Gudang A tadi ke gudang C butuh 2.000. Gudang A ke gudang D butuh 1.000. Gudang B ke gudang C butuh 3.000. Gudang B ke gudang D butuh 1.000. Nah, dari sini bisa kita buat SPL ada 5 persamaan. Yang pertama kan gini, X1 kan tadi patokannya itu yang ditanya itu kan ke kota C dan D. Berarti gimana yang kita hitung adalah yang masuk ke C sama D nih. Berarti kalau dari gudang A, dari A ini, dari kota A, itu yang masuk ke CD ada 2.000 sama ada 2.000 1.000 nih. Terus yang dari sini sama sini, ini yang panah merah sama hitam. Ini sama ini. Nah, di sini kan udah kelihatan kan nih jumlahnya. Kota A ada 40, di kota B ada 30, di kota C D ada 20, 50. Kita taruhlah seperti ini, X1 plus X2, dari sini A ada 40. Sini ada 20, 30, 50. Nah, tadi kan biaya pengangkutan minimumnya, kan yang diminta ini supaya biaya pengangkutannya minimum kan. Nah, biaya pengangkutan minimum itu 90.000. Berarti gimana caranya jumlah ongkos ini nggak melebihi 90.000. Nah, harus sama dengan 90.000 nih. Berarti tinggal tulis aja 2.000 X1 tambah 1.000 X2 tambah 3.000 X3 tambah 1.000 X4 sama dengan 90.000. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal disederhanakan aja persamaannya. Jadi 2X1 tambah X2 tambah 3X3 tambah X4 sama dengan 90. Nah, tinggal pakai eliminasi. Sama aja kayak yang tadi yang di sini, tinggal pakai eliminasi. Ini simple. Tinggal pakai eliminasi, nanti didapatkanlah hasil akhirnya. X1 sama dengan 20, X2 sama dengan 20, X3 sama dengan 0, dan X4 sama dengan 30. Berarti kita udah tahu berapa sih banyaknya barang yang diangkut agar tidak melewati harga minimum. Nah, di sini ada soal latihan terstruktur nomor 2 PG. Di sini ada soalnya seperti ini, 5 tahun yang akan datang jumlah umur Surti, Dini, dan Winnie adalah 80 tahun. 5 tahun lalu perbandingan umur Surti dan Dini adalah 1:4. Sedangkan perbandingan umur Dini dan Winnie adalah 4:5. Berapa umur Winnie sekarang? Nah, ini dimisalin dulu nih. Surti ini X, Dini itu Y, Winnie itu Z. Nah, tadi kan 5 tahun yang akan datang jumlah umur mereka. Ini jangan kalian malah ngitung X plus Y plus Z sama plus 5 ya. Mentang-mentang 5 tahun yang akan datang. Nah, tapi kan ini mereka misal nih, jadi masing-masing plus 5-nya. Jadi langsung aja plus 15, karena mereka ada 3 orang kan. Nah, 15 dikesiniin, 80 min 15, hasilnya 65. Dapatlah persamaan 1 nih, X plus Y plus Z sama dengan 65. Lalu persamaan 2, yang kedua ini tadi ada X min 5 Y per Y min 5. Ini kan 5 tahun lalu, berarti Surti dikurangi 5, Dini dikurangi 5. Dapatlah seperti ini. Perbandingannya 1:4. Kita kali silang. 4 kali X min 5 sama dengan Y min 5. Jadi 4X min 20 sama dengan Y min 5. Didapatkanlah hasil 4X min Y sama dengan 15. Nih persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga tadi di sini ada perbandingan umur Dini dan Winnie. Berarti Y banding Z. Masih sama nih konteksnya 5 tahun lalu. Berarti Y min 5 per Z min 5 sama dengan 4:5. Nah, kalau udah kayak gini, kita tadi kali silang, 5Y min 5 sama dengan 4Z min 5. Jadi 5Y min 25 sama dengan 4Z min 20. Dapatkanlah 5Y min 4Z sama dengan 5. Nah, dari 3 persamaan ini, kita masukkan ke bentuk matriks. Dengan 3 variabel X, Y, Z. Dari matriks ini, kita perbesar, kita dalam bentuk gandeng. Nah, di sini diagonal utamanya kan 1 min 1 min 4. Nah,
Berarti yang harus dienolkan yang di bawah sini ada 3. Kebetulan di sini sudah 0. Berarti kita tinggal mengenolkan 4 sama 5. Nah, di sini tinggal yang nomor di sini kan 4 biar jadi 0 harus dikurangi 4. Berarti angka 1 ini harus diminusin 4 agar jadi seperti ini, 0. Lalu tinggal yang angka 5. Ini minus 4 ya. Ini minus 4, ini maaf ada typo di sini minus 4 juga. Nah, jadi di sini kan ini biar jadi 0 berarti harus ditambah minus 5. Nah, tinggal ditambah sama yang atasnya aja. Berarti yang ini 5 min 5 0, min 4 min 4 min 8. Sehingga tadi kan yang ditanya umur Winnie kan, berarti Z doang nih yang ditanya. Z doang berarti minus 8Z sama dengan min 240. Z-nya 30, berarti umur Winnie ini ada 30. Kalau kita mau cari umur Dini sama umur Surti, tinggal masukin aja. Nih, tadi min 5, min 4, berarti min 5Y, min 4Z sama dengan min 245. Tadi Z-nya 30, min 4Z 30 dikali 4, min 120. Min 120 pindah ke sini jadi min 5Y sama dengan min 125. Berarti umurnya si Dini ada 25. Sama juga buat yang Surti, tinggal masukin aja. Seperti itu. Nami, kamu yang ngomong. Oke. Dengan demikian, materi solusi SPL dengan aplikasinya sudah kami jelaskan. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang mendetail, kami mohon maaf. Sekian, saya Anamika dan teman saya Ana Krisa. Dari kami, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.